Peringatan, video ini memiliki durasi penayangan yang lama. Bagi yang tidak kuat untuk menonton, dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, agar nanti ketika ketiduran tidak mengalami mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Kesatria Melayu. Video kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana merencanakan sistem pengolahan lanjutan. Jadi di dalam SNI 2398 tahun 2017 mengenai di situ diterangkan mengenai tata cara perencanaan septic tank dengan pengolahan lanjutan. Nah, pengolahan lanjutan yang dijelaskan dalam dalam SNI 2389 tahun 2017 ini ada 4 pengolahan lanjutan, yakni berupa sumur resapan, bidang resapan, upflow filter, dan kolam sanita. Nah, yang akan kita bahas dan kita diskusikan pada kesempatan kali ini hanya dua, yakni sumur resapan dan bidang resapan. Dalam perencanaan yang pertama, yakni kita akan membahas mengenai bidang resapan. Bidang resapan itu perlu kita hitung terlebih dahulu. Nah, yang perlu kita hitung adalah panjang daripada bidang resapannya. Untuk menghitung panjang daripada bidang resapannya dalam SNI ini pada pasal 4.2.2.1 terlihat bahwa bidang resapan itu dihitung dengan membagi antara debit air limbah dibagi terhadap FDI. Apa itu FDI? Dalam keterangannya, FDI adalah F adalah jumlah jalur bidang resapan, lalu I adalah daya resap tanah, dan D adalah tinggi bidang resapan dalam meter. Lalu persyaratan untuk bidang resapan itu dia ada sampai Y ya, mulai dari A kecil sampai Y kecil. Yang pertama adalah lebar galian minimum harus 500 mm dan dalam galiannya itu yang efektif minimum 450 mm. 450 mm itu berarti dia 45 cm. Lalu panjang pipa resapannya itu dibuat 2 jalur, minimal 2 jalur dengan panjang pipa resapannya itu dia lebih dari 15 meter. Lalu jarak antara garis as daripada pipa resapannya itu jaraknya sebesar 1,5 meter. Kemudian ada persyaratan jika dia lebih dari 1 jalur harus dilengkapi bak pembagi dari septic tank. Kemudian ada pipa resapan dari bahan korosi. Pipa resapan yang 2 jalur itu dia dibuat dari bahan yang tahan korosi dengan diameter minimum itu 110 mili atau 11 cm.
dia dan pipanya tidak boleh dipasang dengan sambungan. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas gangguannya. Jadi tadi sampai mana kita? Jadi pipa resapan yang digunakan itu terbuat dari bahan yang dia tahan terhadap korosi dengan diameter minimum itu pipanya itu yakni 110 mm. Lalu dia dipasang tanpa sambungan, jadi dia harus menerus. Kemudian kalau dia dipasang dengan sambungan, di bawahnya mesti diberi lubang dengan diameter 10-20 dengan jarak 50 mili. Nah ini lubangnya. Lalu pipanya dibuat miring dengan kemiringan sebesar 0,2%. Ini perlu kita garis bawahi yang jadi pertanyaan, apakah keduanya antara pipa dan bidang resapan dibuat kemiringan 2% atau kemiringan pipa terhadap bidang resapan itu sebesar 0,2%, bukan 2% tapi 0,2%. Nah, jika teman-teman ada pendapat dan ingin disampaikan mengenai persyaratan G kecil ini, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Jadi kita bisa saling sama-sama belajar. Kemudian pemberian kerikil dan tebalnya antara 15-50 mili itu diberi di bawah pipa resapannya. Oh, bukan tebalnya. 15-50 mili itu adalah diameter daripada agregatnya. Dan dia tebalnya itu dipersyaratkan itu 100 mm. Dan di atas pipa resapan juga diberi kerikil dengan tebal 50 mili atau 5 cm. Lalu persyaratan I kecil, ukuran bidang. Jadi ukuran bidang resapan itu dia tidak hanya baik. Kita lanjutkan kembali. Mohon maaf atas gangguannya. Jadi sampai mana ya? Jadi kita sampai di persyaratan I kecil, ukuran bidang resapan sesuai dengan tabel 4. Di dalam tabel ini terdapat komponen panjang saluran peresapan, lalu ada jumlah orang, kemudian daya resap tanah, dan kecepatan penurunan air. Nah, dari sini kalau kita lihat contoh perhitungannya,
Contoh perhitungannya, dia kriteria perencanaannya untuk kecepatan infiltrasi itu masuk dalam kriteria perencanaan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perlu melihat kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah. Kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu, pengujian infiltrasi air. Ini berkaitan dengan kalau dalam bidang teknik sipil mungkin di bagian hidrologi. Dalam bagian hidrologi. Jadi kita perlu melakukan pengujian di lapangan terlebih dahulu. Kecepatan infiltrasi tanah. Lalu yang terakhir adalah bentuk daripada bidang resapan. Jadi bentuk daripada bidang resapan itu terdiri dari kerikil dan ijuk. Sesuai tadi persyaratannya bahwa pada bagian bawah daripada jalur peresapan itu diberikan kerikil atau agregat dengan tebalnya tadi 100 mm, sedangkan pada bagian atasnya itu memiliki tebal 50 mm. Dan di sini terlihat bahwa ijuk yang digunakan itu memiliki tebal sebesar 200. Tapi yang anehnya adalah bahwa tidak aneh sih sebenarnya. Karena di dalam persyaratan itu adalah minimum 50 dan 100. Yang bagian bawah minimum 100 dan bagian atas minimum 50. Sisanya adalah urugan tanah. Oke. Selanjutnya yang perlu kita bahas dan diskusikan yakni sumur resapan. Tadi kita sudah membahas mengenai persyaratan dan bagaimana menghitung apa perhitungan yang perlu dilakukan untuk sistem resapan bidang resapan. Lalu sistem resapan bidang resapan. Untuk bidang resapan itu dia dipakai apabila jumlah orangnya lebih dari 10 jiwa. Tetapi dalam artian untuk jumlah orang yang kurang dari 10 jiwa itu tetap bisa dipakai. Nah,
Sedangkan untuk selanjutnya kan kita membahas mengenai sumur resapan. Di dalam SNI-nya ini untuk persyaratan sumur resapan dibagi menjadi 5, di mana salah satu syaratnya itu mengatakan bahwa maksimal jumlah jiwa, persyaratan untuk jumlah jiwa agar dapat menggunakan sumur resapan yakni berjumlah 10 jiwa. Itu tertera pada persyaratan pertama. Sehingga apabila dalam satu keluarga lebih dari 10 jiwa atau yang memakai lebih dari 10 jiwa, maka tidak disarankan untuk menggunakan sumur resapan, karena di dalam SNI ini untuk sumur resapan tidak diberikan perhitungannya, tetapi hanya diberikan ukuran pasti, dan itu terlihat pada potongan AA-nya pada gambar 6 dalam SNI 2398 tahun 2017. Bentuk daripada sumur resapan dalam persyaratan yakni berbentuk lingkaran dengan tampak atas berbentuk lingkaran dengan diameternya yakni 800 mm dan kedalamannya adalah 1 meter. Nah, yang menjadi sumur resapan itu ini aneh lagi. Kedalaman yang 1 meter kalau kita lihat di gambar potongan 6 itu hanya pada 1 meter itu hanya pada bagian yang terisi kerikil. Nah, ini perlu kita pastikan, dan jika teman-teman memiliki pendapat bisa sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Nah, kalau kita hitung sesuai dengan gambar itu tinggi daripada sumur resapan yang dibuat itu adalah 0,5 ditambah 0,4 0,9 dan ditambah 1 1,9 ditambah 0,05 1,95. Jadi 1 meter 950 cm atau hampir mendekati 2 meter. Nah, apakah kedalaman yang dimaksud ini kedalaman seperti apa? Apakah dia salah ketik atau apa? Kita perlu tahu, dan kepada teman-teman yang mungkin tahu apakah 1 meter itu maksudnya kerikil, yang dimaksud resapan itu adalah bagian kerikilnya atau yang mana. Lalu syarat yang ketiga, sumur di dalamnya diisi penuh dengan kerikil batu berdiameter 30 sampai 80 mm. Jadi di tebal 1 meter itu diisi kerikil dengan atau agregat berukuran 30 sampai 80 mm, agregat kasar. Dan keempat, ada syarat pipa pengeluaran dari tangki septic dipasang di bagian atas sumuran. Berarti kalau dipasang di bagian atas sumuran, berarti yang dimaksud dengan sumurannya itu, sumur resapan itu adalah bagian yang kerikilnya ini. Bagian kerikilnya ini, kalau menurut saya, mungkin jika teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman ada yang memiliki pendapat yang lain, mohon sampaikan pendapatnya di kolom komentar, supaya kita tidak pemahamannya tidak kurang dan menjadi tepat. Kalau kita lihat dari gambar di bagian atas sumuran, itu maksudnya adalah pada bagian yang berisi ijuk.
Kemudian syarat yang kelima, kita harus mengikuti ukuran yang sesuai pada gambar 6. Gambar 6 itu terdiri atas dua gambar, yakni tapak atas dan potongan AA. Di sini terlihat bahwa dinding untuk sumur resapan itu tebalnya sebesar 0,05 meter atau sebesar 50 cm. Kemudian dengan diameter lingkarannya 0,8 atau 800 cm dan tinggi total komponen sumur resapan itu 1,95. Oke, jika teman-teman ada pendapat atau saran mungkin mengenai diskusi kita kali ini, teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar sehingga kita bisa belajar bersama dan memahami pemahaman yang tepat dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Jadi sekian dulu video kali ini. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye, have a great time.